orang haid itu ziarah kubur boleh apa tidak? Orang haid ziarah kubur. Orang haid ziarah kubur boleh, makruh. Makruh itu berarti kurang disukai, tetapi tidak dosa. Jadi kita di pinggir-pinggir. Nah, kemakruhannya itu bisa ditutup dengan kesunahan. Begitu kita baca zikir-zikir kan sunnah tuh, berarti dapat pahalanya zikir. Sosoklah untuk bayar apa? Paham ya? Makruh lawan katanya sunnah. Begitu ya. Tidak dekat-dekat, tetapi boleh. Tapi apa tadi hukumnya? Makruh. Masih masalah haid ya Mi. Kan kalau belajar ngaji itu ada yang bilang kalau membaca Quran itu waktu belajar, itu ada yang mengatakan boleh tapi pakai terjemahan. Begitu. Tetapi ada yang mengatakan tidak boleh karena itu Quran, tetap Quran. Terus kemudian yang kedua, apakah kalau sedang haid itu boleh melakukan amaliyah seperti istighosah, tahlil yasin atau sholawatan nih? Matur nuwun. Belajar Al-Quran bagi orang yang haid, kalau Al-Qurannya itu sudah qiraati 2, 3 yang potongan-potongan ayat tidak boleh, karena itu namanya membaca Al-Quran. Baca, tahu ya, orang yang haid haram membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu mushafnya suci, ayatnya juga suci, dan orang yang haid lisannya sedang berhadas. Lisan yang berhadas tidak layak melafadzkan Al-Quran yang suci, kecuali kalau niat zikir seperti istighosah, tahlil, yasin. Kalau yasin kita belum hafal, berarti kita membaca, tidak boleh, karena itu masuk kategori membaca. Yang tidak boleh, yang haram itu menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Yang boleh itu apa? Menyentuh yang bukan mushaf. Bukan mushaf itu berarti terjemah, pinggirnya itu yang kita sentuh. Kalau misalkan jumlah tulisan Arabnya dengan Indonesianya tidak sama, banyakan Indonesia. Rata-rata kalau Quran itu ya banyakan Indonesianya, karena biasanya ada catatan kaki, keterangan. Nah, itu kita boleh sentuh, tapi yang terjemahnya Indonesianya, bukan tulisan Arabnya. Itu bagian dari mushaf yang tulisan Arab. Yang tidak boleh lagi adalah membacanya. Membaca, bukan menghafal, bukan mengingat, bukan wiridan, tapi membaca. Surat-surat Yasin, Waqiah, Al-Mulk, kalau kita belum hafal berarti stop kalau sedang dalam keadaan haid. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, bagian dari doa sore, doa pagi, tahlil boleh karena kita sudah hafal. Kalau sudah hafal hitungannya bukan membaca tapi zikir, mengingat, menyebut. Ya, jelasnya. Belongsong, tangannya di belongsong pegang Al-Quran, ya pegang boleh. Ya kan tidak menyentuh. Belongsong, bahasa Inggris belongsong. Ininya ya. Ya. Silakan Bu Jannah, langsung pakai mic-nya. Nggih. Nggih. Kita batasi sampai jam berapa? 11 kurang seperempat ya? Nggih. Sudah kurang seperempat. Oh, sampai kurang berapa Bun? Apa berapa pertanyaan kita batasin berapa? 5 ya? Ya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Okay. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami Ustazah. Rasulullah meninggal pada hari Senin, tentunya itu hari yang dipilih oleh Allah. Tapi bagi umatnya itu dan mungkin itu hari yang terbaik bagi Allah. Tapi bagi umatnya, bagi hamba Allah, itu kalau meninggal hari Jumat yang paling baik. Saya mohon penjelasan. Oh, nggih. Nggih. Nabi-nabi memang rata-rata meninggalnya itu Senin. Kalau orang alim-alim rata-rata meninggalnya Selasa. Kalau umatnya Nabi yang terbaik Jumat. Kenapa Jumat? Karena hari Jumat itu hari, siapa yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka dia dibebaskan dari siksa kubur. Nabi orang alim tidak ada siksa kubur. Jadi rata-rata meninggalnya kalau alim itu hari Selasa.
Kalau Nabi hari Senin gitu. Tapi kalau umatnya terbaik adalah hari Jumat atau malam Jumat karena dianggap syahid, jadi bebas siksa kubur. Tapi meninggalnya harus dalam keadaan baik. Apa? Meninggal di dadanya perempuan saat orang-orang Jumatan Jumat tapi dia ndak Jumatan, yaitu tentu saja su'ul khotimah. Kalau gitu ya gue tambah gemes malaikatnya. Jumat kok maksiat kowok gitu. Ya itu yang malah jelek gitu ya. Beda, memang beda. Mbah Maimun Zubair hari Selasa dan atas-atasnya beliau yang alim-alim memang hari Selasa. Tapi itu tidak jadi patokan, Bun. Jadi patokan. Kebiasaan. Itu hadiahnya sudah. Terus siapa lagi tadi? Itu nggih, monggo Bun. Masih sedih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak perempuan memandikan jenazah orang tua laki-laki itu boleh apa enggak, Bunda? Sudah itu aja. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak perempuan mandikan jenazah ayahnya. Boleh, memang yang mandikan tuh mestinya apa namanya? Yang anak kandungnya, tapi seluruh jenazah itu kalau mandikan aurat mughaladahnya ditutup, jadi kemaluannya itu ditutup anduk, jadi tangan masuk, tangan kita masuk, tangan yang kiri masuk, dibersihkan ya gini tuh pakai tangan kiri, pakai kapas boleh, tapi aurat mughaladahnya ditutup. Okay. Gitu. Terus ada lagi tadi, itu Bun jenengan tuh namanya sinten, saya lupa, Sekhaya. Siapa? Iya sih, Nur Hayati. Nur Hayati. Ustazah, monggo silakan. Loh, hadiahnya. Sampun ya. Ini ada gini mau enggak? Apa ini? Henna. Sudah kasih henna. Counter ya. Bros, ya. Silakan. Atur nuhun Umi. Nggih. Tentang sakaratul maut. Sakarat, nggih. Iya. Ketika sakaratul maut itu ada yang riwayat yang mengatakan ada dua setan yang datang untuk menggoda kita. Nggih. Meskipun ada juga yang mengatakan itu apa namanya doif seperti itu. Itu bagaimana cara kita untuk tetap bertahan dalam Islam dan iman, tetap husnul khotimah. Nggih. Ketika dalam dikisahkan tadi sakaratul maut itu sakitnya yang luar biasa, tentunya akal logika kita sudah tidak berfungsi lagi gitu Umi. Okay. Yang ada hanya apa namanya spontan. Refleks. Iya, refleks yang tersisa itu bagaimana kita tetap bertahan. Husnul khotimah ya. Ketika saya pukul bilang gimana? Astagfirullahaladzim, itu refleks namanya. Nah, orang meninggal itu tergantung dia apa yang ada di dalam sininya. Kalau kita tiap hari zikirnya itu Allah, la ilaha illallah, itu sudah masuk ke sini, batang otak bawah. Ini teta atau keadaan tidak sadar. Kan alfa, beta, delta, terakhir theta, alam bawah sadar. Kalau kita zikir kita sudah, itu tadi yang keluar. Kalau ya Allah, innalillah, munafis, loh berarti pertama kali innalillah. Nah itu berarti zikir. Itu sudah masuk kemana tadi? Theta, bawah sadar. Memang benar kalau orang mau meninggal itu kesempatan terakhir setan untuk dapat bolong. Karena setan tadi sudah putus asa untuk disembah. Kesempatan dia terakhir adalah saat kita mau meninggal. Tapi jangan takut, jangan takut. Insya Allah kita yang ngamalkan surat Al-Mulk, kita masuk grup sholawat, grup Wandi Wanjus, insya Allah tidak ada itu su'ul khotimah. Insya Allah, insya Allah. Masa iya sih Allah itu yang kita sudah berusaha sudah tiap hari, Rabbana la tu'akhidna, jangan siksa saya ya Allah kalau saya salah, kalau saya tidak sengaja. Terus Allah bilang apa? Na'am,
Ya kamu tidak tak siksa. Kan Allah sudah janji seperti itu. Jadi insya Allah asal itu terus. Jangan lepas ngaji, jangan lepas majelis. Sahabat itu perlu Bu, sahabat. Seperti tadi Sayyidina Umar. Karena cinta orang itu jadi nggak sadar. Siapa bilang Muhammad meninggal? Tidak, enggak sadar. Karena cinta, butuh sahabat. Duduk Umar, tenang Umar. Siapa yang bilang gitu? Sayyidina Abu Bakar. Butuh sahabat itu. Butuh sahabat yang dalam kebaikan. Ini majelis ini sahabat. Ini yang akan menguatkan kita. Jadi nggak sakit-sakit ngaji yo, ngaji. Ini insya Allah jaminan kita bisa husnul khotimah. Karena nanti kalau sakit parah dan kita tidak ngaji, itu tetap dianggap ngaji. Meskipun dek ngaji itu ya rotok seliut-seliut, tapi alhamdulillah nggak ada yang seliut-seliut ya. Nggak apa-apa, datang aja. Cari itunya tadi, cari biar husnul khotimah. Insya Allah. Jadi setan Bu, kita kasih minuman yang dikisahkan itu ada orang yang alim ternyata bisa husnul khotimah itu 1001. Yang kayak gitu 1001. Insya Allah ya kalau kita rajin gini nih ya, sholat udah selesai insya Allah. Masa iya sih Allah itu segitunya gitu. Tapi kita enggak boleh ujub, enggak boleh sombong sama orang, enggak boleh jahat. Nanti doanya orang itu kena ke kita gitu. Setan dalam wujud ayah kita. Mau minum, fis. Es, apokat. Sementara saya di wilayah udah ting dong tong gitu, udah panjang gitu, udah 45, 44, itu sudah nggak sadar, itu hanya jantung saja yang begini-begini, tapi itu semua sudah masuk ke bawah sadar, setan masuk. Tapi bisakah itu dihalangi? Bisa, kan tadi refleks tadi, kalau dibisi misalnya, umi, niki putune, ini nggak sadar. Wong sudah 40 berapa tadi. Jadi yang masuk itu yaitu tadi ya, setan tuh masuk di bawah sadar tadi. Tetapi bisa dibacain Al-Hadid di sampingnya, bacain Yasin di sampingnya. Jangankan Yasin, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, udah lari ya setannya. Bismillah saja loh sudah lari. Jadi sebaiknya orang meninggal tuh emang ada yang nungguin. Sing bagian mau bempere setan, biar setan ndak mendekat. Tapi nek disetelno nyanyian, ya moro, cendol dawet ya, tambah moro ya. Sampun habis ya.